Halo, kembali lagi ke channel gue Renardo Suryandaru. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada Kamis 21 Juli 2022 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 3,5%. Angka ini tidak berubah sejak Februari 2021. Di video kali ini, gue mau bahas dua hal. Yang pertama, kenapa kok inflasi Indonesia yang sudah dalam tren kenaikan tidak membuat suku bunga acuan Bank Indonesia naik? Yang kedua, apa dampaknya bagi kita dari tidak naiknya suku bunga Bank Indonesia ini? Sebelum gue bahas lebih dalam alasan dari pertanyaan tersebut, gue mau share sedikit terkait adanya koneksi antara suku bunga acuan Bank Indonesia dan tingkat inflasi di Indonesia. Kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, tujuan utama dari Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Stabil dan terpeliharanya nilai rupiah ini tercermin dari perkembangan nilai inflasi. Nah, di sini, kestabilan nilai rupiah pada dasarnya mengandung dua aspek. Aspek pertama adalah kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi domestik. Dan aspek kedua adalah kestabilan terhadap mata uang negara lain yang dilihat dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Dalam teknis pelaksanaannya, tujuan Bank Indonesia dalam mengontrol kestabilan nilai rupiah atau tingkat inflasi ini utamanya dilakukan dengan menggunakan instrumen BI 7 Days Reverse Repo Rate. Jadi dari sini memang kita bisa lihat kalau hubungan antara suku bunga acuan Bank Indonesia itu sangat erat dengan tingkat inflasi di Indonesia. Selanjutnya di sini gue mau ulas sedikit tentang anatomi inflasi. Kalau kita berbicara soal inflasi Indonesia dari gambar ini memang memiliki tren yang meningkat. Inflasi terakhir Indonesia pada Juni 2022 adalah sebesar 4,35%. Nah, angka 4,35% ini pada dasarnya adalah headline inflation. Headline inflation pada prinsipnya merupakan sebuah angka inflasi yang didapat dengan mencatat pergerakan harga untuk seluruh barang ataupun jasa yang ada di dalam perekonomian, termasuk barang-barang yang harganya cepat berfluktuasi, seperti kebutuhan pokok dapur. Dan juga mencatat barang-barang yang harganya diatur oleh pemerintah, seperti BBM ataupun listrik. Atau dengan kata lain, headline inflation ini memang benar-benar menunjukkan pergerakan harga yang secara langsung dihadapi oleh masyarakat di pasar. Dari headline inflation ini, terdapat dua komponen di dalamnya. Yang pertama adalah inflasi inti atau core inflation, yaitu komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten di dalam pergerakan inflasi. Inflasi inti ini secara dominan dipengaruhi oleh faktor-faktor fundamental seperti supply demand di pasar, serta ekspektasi kenaikan harga barang dan jasa di masa mendatang. Yang kedua adalah inflasi non-inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung tinggi volatilitasnya karena dipengaruhi oleh faktor non-fundamental. Perubahan faktor non-fundamental ini biasanya disebabkan karena adanya shock atau hal tertentu yang dapat merubah harga sewaktu-waktu. Misalnya, adanya gagal panen yang membuat harga kebutuhan pokok naik. Ini yang kita sebut dengan komponen inflasi harga bergejolak, atau yang sifatnya transitory serta volatile. Selain itu, ada faktor non-fundamental lainnya, karena pemerintah memberlakukan kebijakan harga tertentu, seperti kenaikan harga BBM ataupun tarif dasar listrik. Ini yang kita sebut dengan komponen inflasi yang diatur oleh pemerintah. Nah, dari data Juni 2022, headline inflation Indonesia memang sebesar 4,35%. Tapi kalau dipecah lebih dalam, inflasi inti atau inflasi karena faktor fundamental demand supply di pasar itu hanya sebesar 2,63%. Sedangkan inflasi bergejolak atau karena perubahan harga kebutuhan pokok itu sebesar 10,07%. Dan inflasi yang diatur oleh pemerintah itu sebesar 5,33%. Sebenarnya, kalau kita lihat angka headline inflation ini, kita bisa mengategorikannya menjadi 3 jenis inflasi. Jenis pertama adalah good inflation, di mana memang faktor pendorong inflasi adalah dari sisi demand yang robust, di mana ekonomi dapat menyerap banyak lapangan pekerjaan, serta menaikkan pendapatan masyarakat secara umum. Jenis kedua adalah bad inflation, di mana faktor pendorongnya adalah supply shock, seperti adanya kenaikan harga bahan baku atau kenaikan harga energi. Jenis yang ketiga adalah ugly inflation, di mana angka inflasi sudah jauh melebihi targetnya, terlepas dari apa pemicunya.
Dan ugly inflation ini memang sifatnya persisten serta dapat membuat ekspektasi inflasi perekonomian di masa depan akan lebih tinggi. Nah, kalau dilihat dari inflasi Indonesia yang trennya meningkat ini, emang sih lebih banyak didorong oleh faktor inflation yang sifatnya volatile ketimbang inflation karena faktornya dorongan fundamental demand supply di pasar. Dan gue bisa bilang, inflasi yang ada di Indonesia saat ini jenisnya adalah bad inflation karena faktor supply shock dari kenaikan harga bahan pangan domestik ataupun bahan-bahan produksi yang bersumber dari rantai pasok global. Di atas kertas, emang headline inflation Indonesia di Juni 2022 sebesar 4,35% itu sudah melebihi batas atas target inflasi Bank Indonesia, yaitu 4%. Namun demikian, memang Bank Indonesia lebih mendasarkan kebijakan moneternya, utamanya dalam penentuan suku bunga acuan, dengan mengacu pada core inflation, di mana di Juni 2022 nilainya masih 2,63%. Mengapa core inflation menjadi acuan suku bunga Bank Indonesia? Karena fokus kebijakan moneter Indonesia dengan mengacu pada core inflation akan memberikan sinyal lebih baik serta terhindar dari noise perubahan harga yang sifatnya transitory. Di sisi lain, kalau inflasi Indonesia secara umum dalam beberapa bulan ke depan tidak menyebabkan ekspektasi inflasi semakin tinggi bagi pelaku ekonomi, Bank Indonesia juga menurut gue bisa bersabar untuk menaikkan suku bunga acuannya. Lagi pula, hal ini sejalan dengan komitmen Bank Indonesia untuk mendukung pemulihan ekonomi dengan mematok suku bunga acuan di level tersebut. Seperti kita tahu, suku bunga acuan Bank Indonesia ini menjadi acuan untuk suku bunga domestik di Indonesia, termasuk suku bunga pinjaman, suku bunga modal, suku bunga investasi, dan suku bunga konsumsi. Dengan tidak berubahnya suku bunga acuan serta didorong dengan likuiditas perbankan yang cukup melimpah, paling nggak biaya kita meminjam uang tidak naik. Hal ini tentu saja juga ikut mendorong pemulihan ekonomi di masyarakat. Dan seperti yang kita tahu, nggak perlu juga sebenarnya untuk Bank Indonesia ikut-ikutan negara lain buat naikin suku bunga acuannya. Hal ini karena karakteristik ekonominya berbeda. Inflasi Indonesia secara relatif jauh lebih rendah ketimbang negara-negara lainnya yang inflasinya sudah cukup tinggi sehingga membuat bank-bank sentral di negara tersebut menaikkan suku bunga acuannya. Lalu, bagaimana dengan reaksi pasar keuangan dalam beberapa waktu ke depan? Menurut gue, reaksi di pasar keuangan bakal mix. Di satu sisi, investor domestik dan asing bisa menilai kalau Bank Indonesia cukup kredibel dalam mendukung agenda pemulihan ekonomi Indonesia. Dengan suku bunga acuan yang tidak berubah, investor juga berharap kalau hal ini dapat menjaga tingkat konsumsi serta kredit domestik, yang pada akhirnya dapat memacu pergerakan ekonomi di masyarakat. Sentimen ini bisa aja membuat pasar keuangan Indonesia menjadi lebih baik. Namun demikian, investor juga mungkin berpandangan kalau suku bunga acuan Bank Indonesia tidak naik, maka sama dengan membiarkan adanya peluang semakin derasnya capital outflow keluar dari Indonesia. Kita juga sudah tahu, rupiah berada di level 15.000 dan The Fed kemudian akan menaikkan suku bunga lebih tinggi lagi di beberapa bulan ke depan. Potensi capital outflow oleh investor asing bisa jadi semakin deras karena memegang rupiah justru akan merugikan mereka. Sentimen semakin derasnya capital outflow ini bisa membuat pasar keuangan Indonesia turun lebih dalam. Tapi, kalau memang isunya adalah stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia masih cukup punya cadangan internasional atau cadangan devisa yang cukup banyak untuk menahan terdepresiasinya nilai tukar karena dorongan arus keluar jangka pendek tersebut. Oke, terus pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang bisa kita lakukan sebagai investor di pasar keuangan, dan bagaimana masyarakat biasa menghadapi hal ini? Buat yang invest di pasar keuangan, gue saran memang kita harus cukup konservatif dalam beberapa bulan ke depan. Menurut gue, pasar keuangan domestik mayoritas kinerjanya akan berada dalam tren penurunan, seiring dengan normalisasi kebijakan The Fed. Jadi, kita emang harus lebih selektif untuk memilih portfolio di sektor-sektor yang memiliki potensi kuat serta tahan banting terhadap gejolak ekonomi global. Contohnya adalah sektor pertanian, industri bahan kimia, serta makanan minuman yang memang lebih tahan terhadap goncangan global. Buat yang emang konservatif, mungkin bisa pilih instrumen deposito ataupun obligasi karena memang tingkat risikonya jauh lebih kecil ketimbang saham. Buat kita yang punya usaha, gue masih optimis kalau dunia usaha masih cukup solid asalkan punya strategi untuk efisiensi biaya produksi serta menjaga agar cash flow tetap berjalan.
Adanya kenaikan bahan baku emang bakal membuat pengusaha dilematis. Kalau naikin harga ke konsumen, bisa-bisa konsumen jadi kabur. Di sisi lain, kalau mau ambil kredit, menurut gue masih tepat saat ini ya. Jadi bisa jadi opsi sebelum suku bunga acuan Bank Indonesia naik ke depan. Buat karyawan yang kerja di perusahaan startup, udah harus mulai lihat-lihat peluang bekerja di perusahaan yang lebih established nih kayaknya. Karena menurut gue, kondisi keuangan serta pendanaan global akan semakin ketat. Paling nggak sampai akhir tahun ini. Dan kalaupun melamar-lamar pekerjaan, lu juga harus lihat skema model bisnis perusahaan yang lamar tuh gimana. Apakah cuma model bakar uang atau memang model bisnisnya sudah pasti menghasilkan keuntungan untuk perusahaan. Oke, segitu dulu video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat lu semua. And thank you for watching and see you in the next Rockstalk video. Goodbye.